Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Elena Putri, NIM 2414033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan kewarganegaraan dengan ilmu hukum. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sebuah situasi. Ketika pagi hari kita berangkat ke kampus atau sekolah, kita memakai helm saat mengendarai sepeda motor, berhenti ketika lampu lalu lintas berwarna merah, membawa SIM, dan mematuhi rambu-rambu jalan. Semua itu mungkin terlihat sebagai hal yang biasa. Namun, pernahkah teman-teman berpikir mengapa kita harus melakukan semua itu? Jawabannya adalah karena kita hidup di dalam sebuah negara yang memiliki aturan hukum. Tanpa adanya aturan, setiap orang akan bertindak sesuka hati sehingga kehidupan menjadi tidak tertib. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana hubungan antar kewarganegaraan dengan ilmu hukum. Setelah memahami materi ini, saya berharap teman-teman dapat mengetahui mengapa hukum sangat penting dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Materi yang akan kita bahas meliputi kewarganegaraan, pengertian ilmu hukum, kewarganegaraan di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, peran ilmu hukum, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan diakhiri dengan kesimpulan dari seluruh pembahasan. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama. Pengertian kewarganegaraan. Sebelum membahas hubungan kewarganegaraan dengan ilmu hukum, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan. Secara sederhana, kewarganegaraan adalah status yang menunjukkan bahwa seseorang merupakan anggota resmi dari suatu negara. Status ini bukan sekedar identitas yang tertulis di KTP atau paspor. Lebih dari itu, status kewarganegaraan menunjukkan adanya hubungan hukum antar seseorang dengan negaranya. Mengapa saya mengatakan hubungan hukum? Karena ketika seseorang diakui sebagai warga negara, maka ia memperoleh hak-hak tertentu yang dijamin oleh negara. Misalnya, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh perlindungan hukum, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, serta hak untuk menyampaikan pendapat sesuai aturan yang berlaku. Namun selain memiliki hak, seseorang warga negara juga mempunyai kewajiban. Misalnya, menaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan bangsa, menjaga ketertiban masyarakat, serta ikut membela negara sesuai kemampuan masing-masing. Artinya, menjadi warga negara bukan hanya tentang menerima hak, tetapi tentang menjalankan tanggung jawab. Coba kita bayangkan, apabila semua orang hanya menuntut hak tetapi tidak mau menjalankan kewajibannya. Misalnya, semua orang ingin mendapatkan jalan yang bagus, tetapi tidak ada yang mau membayar pajak. Atau semua orang ingin hidup aman, tetapi tidak ada yang mau mematuhi aturan hukum. Menurut teman-teman, apakah negara bisa berjalan dengan baik? Tentu tidak, teman-teman. Karena itulah hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Pengertian ilmu hukum. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai ilmu hukum. Ketika mendengar kata hukum, mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah polisi, hakim, pengadilan, atau mungkin penjara. Padahal sebenarnya pengertian hukum jauh lebih luas daripada itu. Hukum atau ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari aturan, norma, hak, kewajiban, dan sanksi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hukum dibuat bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan adil. Bayangkan, jika dalam suatu negara tidak ada aturan hukum sama sekali. Semua orang bebas melakukan apa saja tanpa adanya aturan. Orang bisa melanggar lampu merah, mengambil barang milik orang lain, bahkan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat tanpa adanya sanksi. Tentu keadaan tersebut akan menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu,
Hukum memiliki tujuan utama yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Keadilan berarti semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Ketertiban berarti masyarakat dapat hidup dengan teratur, sedangkan kepastian hukum berarti aturan yang berlaku memiliki dasar yang jelas sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Dengan kewarganegaraan dengan ilmu hukum. Nah, setelah kita memahami pengertian kewarganegaraan dan ilmu hukum, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Hubungan antar kewarganegaraan dengan ilmu hukum. Hubungan antar kewarganegaraan dengan ilmu hukum sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena semua hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan diatur oleh hukum. Mulai dari siapa yang menjadi warga negara, bagaimana seseorang memperoleh kewarganegaraan, bagaimana seseorang kehilangan kewarganegaraan, hingga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara. Semuanya telah diatur dalam hukum. Dengan kata lain, hukum menjadi dasar yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Misalnya, ketika seseorang menjadi korban tindak kejahatan, negara melalui aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan. Sebaliknya, apabila seseorang melanggar hukum, maka negara juga memiliki kewenangan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh lainnya adalah ketika seseorang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Proses tersebut tidak dapat atau tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa hukum berperan dalam mengatur sebuah aspek yang berkaitan dengan kewarganegaraannya. Dasar hukum kewarganegaraan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas dasar hukum kewarganegaraan di Indonesia. Dasar hukum pertama adalah pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan siapa yang termasuk warga negara Indonesia. Kemudian, terdapat pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Artinya, hukum berlaku untuk semua orang tanpa membedakan jabatan, kekayaan, ataupun latar belakang lainnya. Selanjutnya, pasal 28D ayat 4 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengatur secara rinci mengenai tata cara memperoleh, kehilangan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur administrasi kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak sekaligus kewajiban. Beberapa hak yang dimiliki warga negara antara lain memperoleh perlindungan hukum, memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum, menyampaikan pendapat sesuai aturan, memperoleh rasa aman, serta mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Namun di samping itu, kita juga memiliki kewajiban, misalnya menaati peraturan perundang-undangan, menghormati hak orang lain, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ikut membela negara serta menjaga persatuan Indonesia. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Jika setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, maka kehidupan bermasyarakat
akan menjadi lebih tertib, aman, dan harmonis. Peran ilmu hukum. Setelah membahas hak dan kewajiban warga negara, sekarang kita akan melihat bagaimana peran ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu hukum memiliki fungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, ilmu hukum juga membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hukum juga melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara, sehingga setiap orang memperoleh perlakuan yang adil. Dengan adanya hukum, hubungan antara individu masyarakat dan negara dapat berjalan dengan lebih baik dan harmonis. Contoh hubungan kewarganegaraan dengan hukum. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh penerapannya. Misalnya, ada seseorang warga negara yang menjadi korban pencurian. Sebagai warga negara, ia berhak melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang atau kepolisian. Selanjutnya, polisi akan memproses laporan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila pelaku terbukti bersalah, maka pengadilan akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum. Contoh lainnya adalah ketika kita mengikuti pemilu sebagai warga negara, kita memiliki hak memilih pemimpin. Namun pelaksanaan pemilu juga diatur oleh hukum agar berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Dari kedua contoh tersebut dapat kita lihat bahwa hukum berfungsi melindungi hak warga negara sekaligus mengatur pelaksanaan kewajiban warga negara. Nah, teman-teman, itu tadi contoh-contoh simpelnya. Kita lanjut ke contoh-contoh yang sering kita ketahui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh kasus pertama, yaitu dari yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada seseorang pengendara motor yang menerobos lampu merah dan tidak memakai helm. Ketika polisi melihat pelanggaran tersebut, pengendara akan diberhentikan dan dikenai sanksi tilang sesuai peraturan yang berlaku. Mengapa hal itu dilakukan? Apakah polisi ingin mempersulit masyarakat? Tentu tidak. Tujuan hukum justru untuk menjaga keselamatan semua pengguna jalan. Nah, bayangkan, jika semua orang bebas menerobos lampu merah, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang membahayakan banyak pihak atau banyak orang. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum. Sedangkan negara memiliki hak untuk menegakkan aturan demi kepentingan bersama. Contoh kasus kedua yaitu pemilu. Contoh berikutnya ini saat pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih pemimpin. Hak tersebut dijamin oleh hukum, namun pelaksanaan pemilu juga harus mengikuti aturan yang berlaku agar berjalan secara jujur, adil, demokratis, dan jika ada pihak yang melakukan kecurangan seperti politik uang atau mengubah hasil suara secara ilegal,
maka tindakan tersebut dapat diproses sesuai hukum. Dari contoh ini kita dapat melihat bahwa hukum melindungi hak warga negara sekaligus menjaga agar proses demokrasi berlangsung dengan adil. Contoh kasus ketiga, korban kejahatan. Contoh lainnya adalah ketika seseorang menjadi korban pencurian, misalnya telepon genggam milik seseorang dicuri. Sebagai warga negara, ia memiliki hak untuk melapor kejadian tersebut kepada kepolisian. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku. Jika pelaku berhasil ditemukan dan terbukti bersalah, jika pelaku berhasil ditemukan dan terbukti bersalah, maka pengadilan akan memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari kasus ini terlihat bahwa negara memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya. Contoh kasus keempat, pandemi COVID-19. Jelas kita juga sudah tahu. Dan kita bisa melihat hubungan kewarganegaraan dengan hukum pada masa pandemi COVID-19. Saat itu, pemerintah menetapkan berbagai aturan seperti penggunaan masker, pembatasan kegiatan, dan program vaksinasi. Sebagai masyarakat, kita wajib mematuhi aturan tersebut, sementara sebagian lainnya ada yang melanggar. Aturan tersebut dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk mematuhi kebijakan yang dibuat demi keselamatan bersama. Contoh kasus kelima adalah contoh kasus korupsi. Contoh lain yang sering kita dengar adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Walaupun seseorang memiliki jabatan tinggi, ketika terbukti melakukan tindakan pidana korupsi, ia tetap diproses sesuai hukuman yang berlaku. Hal ini menunjukkan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada seorang pun yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan. Nah, teman-teman, dari beberapa contoh yang sudah kita bahas, kita dapat melihat bahwa hubungan kewarganegaraan dengan ilmu hukum bukan hanya teori yang dipelajari di kelas, tetapi benar-benar kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari berlalu lintas, mengikuti pemilu, mendapatkan perlindungan ketika menjadi korban kejahatan, hingga melihat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Semua itu menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib, aman, dan adil. Nah, teman-teman, setelah kita melihat beberapa contoh tadi, sekarang mari kita analisis bersama. Mengapa kasus-kasus tersebut bisa dikaitkan dengan hubungan kewarganegaraan dan ilmu hukum? Jawabannya adalah karena setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban yang diatur oleh hukum. Misalnya, pada kasus pelanggaran lalu lintas, sebagai warga negara kita memiliki hak menggunakan fasilitas jalan raya. Namun, di sisi lain, kita juga memiliki kewajiban mematuhi aturan lalu lintas agar tidak membahayakan orang lain. Begitu juga pada kasus pencurian. Korban memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sini kita dapat melihat bahwa hukum tidak hanya memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga melindungi hak warga negara dan menjadi hak warga negara yang menjadi korban tersebut. Begitu teman-teman.
Sebagai mahasiswa, mungkin kita berpikir bahwa hukum hanya dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Padahal, sebenarnya setiap warga negara perlu memahami hukum, termasuk kita sebagai mahasiswa. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan hukum. Misalnya, saat menggunakan media sosial, kita harus berhati-hati agar tidak menyebarkan berita atau kebohongan. Itu akan membuat pencemaran nama baik. Lalu saat berkendara, kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Saat mengikuti organisasi atau kegiatan kampus, kita juga harus menaati tata tertib yang berlaku. Dengan memahami hukum, kita mengetahui batasan antara hak yang boleh kita gunakan dan kewajiban yang harus kita jalankan. Hal ini akan membantu kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan satu pertanyaan. Menurut teman-teman, apakah hukum menjadi tanggung jawab polisi, hakim, atau mungkin pemerintah? Tentu tidak. Menjaga hukum merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila masyarakat juga memiliki kesadaran untuk menaati aturan yang ada dan aturan yang berlaku. Bayangkan jika semua orang mematuhi hukum, bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar bahwa aturan dibuat demi kebaikan. Tentu kehidupan masyarakat akan menjadi lebih aman, tertib, dan harmonis. Oleh karena itu, kesadaran hukum perlu dimulai dari diri sendiri melalui tindakan-tindakan sederhana, seperti mematuhi peraturan yang ada, mematuhi peraturan lalu lintas, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak menyebarkan informasi palsu, serta menjaga fasilitas umum dan menaati aturan yang berlaku di lingkungan kampus maupun masyarakat. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari berbagai materi, mulai dari pengertian kewarganegaraan, ilmu hukum, hubungan keduanya, dasar hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta beberapa contoh kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin mengajak teman-teman membahas satu hal yang tidak kalah penting, yaitu mengenai pentingnya memiliki kesadaran hukum sebagai warga negara. Mungkin ada yang berpikir bahwa hukum hanya berkaitan dengan polisi, pengadilan, atau mungkin orang-orang yang melakukan pelanggaran. Padahal kenyataannya, hukum selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari. Sejak kita bangun tidur hingga kembali beristirahat, kita selalu berinteraksi dengan aturan hukum. Sebagai contoh, ketika kita berkendara di jalan raya, kita diwajibkan untuk memakai helm, membawa SIM, mematuhi rambu lalu lintas, dan menghentikan kendaraan saat lampu merah menyala. Itu sudah menjadi kewajiban. Semua aturan tersebut dibuat bukan untuk membatasi kebebasan kita, tetapi untuk melindungi keselamatan semua pengguna jalan. Begitu juga kita berada di lingkungan kampus. Kita harus mematuhi tata tertib yang berlaku, menghormati dosen, menjaga fasilitas kampus, dan mengerjakan tugas secara jujur
tanpa melakukan plagiarisme atau plagiat. Mungkin aturan-aturan tersebut terlihat sederhana, tetapi sebenarnya itulah bentuk penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami hukum menjadi sangat penting ketika kita mengetahui aturan yang berlaku, kita juga akan memahami hak yang kita miliki dan kewajiban yang kita harus jalankan. Misalnya, ketika suatu saat kita menjadi korban tindakan atau kejahatan, kita mengetahui bahwa kita memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan dapat melapor kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Sebaliknya, kita juga memahami bahwa apabila melakukan pelanggaran, maka kita harus siap untuk mempertanggungjawabkannya. Perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan hukum yang berlaku. Selain memahami hukum, kita juga perlu memahami kesadaran untuk menaati hukum. Kesadaran hukum berarti mematuhi aturan. Bukan karena takut hukum atau takut dihukum, tetapi karena kita menyadari bahwa aturan tersebut dibuat demi kepentingan dan kebaikan kita bersama. Bayangkan, apabila setiap orang mematuhi aturan, setiap orang mematuhi lalu lintas dengan kesadaran sendiri tanpa harus diawasi polisi. Tentu jalan raya akan menjadi lebih tertib, lebih aman, dan tanpa resiko kecelakaan. Kecelakaan dapat berkurang, dan semua orang akan terasa lebih aman dan nyaman. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, maka berbagai permasalahan akan lebih mudah muncul. Pelanggaran lalu lintas akan semakin sering terjadi. Tindak kriminal dapat meningkat, yang awalnya sedikit menjadi lebih banyak. Penyebaran informasi palsu atau hoak akan semakin banyak, bahkan tindakan korupsi juga akan sulit untuk diberantas. Kondisi seperti ini tentu akan merugikan kita semua, merugikan masyarakat, dan menghambat terciptanya kehidupan yang aman, tertib, serta sejahtera. Sebagai mahasiswa sekaligus warga negara Indonesia, kita juga memiliki peran dalam menciptakan budaya taat hukum. Peran tersebut tidak selalu harus dimulai dari hal-hal yang besar. Justru kita bisa melakukannya atau memulainya dari hal-hal yang kecil, kebiasaan sederhana, seperti mematuhi aturan yang ada, mematuhi aturan yang berlaku, menghargai hak orang lain, menggunakan media sosial secara bijak, secara baik, menjaga fasilitas umum, serta bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Jadi dapat kita pahami bahwa hubungan antar kewarganegaraan dan ilmu hukum bukan hanya sekedar materi yang dipelajari di dalam kelas. Benar, hubungan tersebut benar-benar kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi kesadaran hukum yang ada, semakin tinggi kesadaran hukum yang kita miliki setiap warga negara, maka akan semakin mudah pula terciptanya masyarakat yang tertib, adil, aman, dan saling menghormati. Oleh karena itu, mari kita mulai menerapkan sikap taat hukum dari diri kita sendiri, karena perubahan yang besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Benar sekali. Dan perubahan yang kecil harus dilakukan secara konsisten. Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan dan ilmu hukum merupakan dua hal yang sangat saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
Kewarganegaraan menunjukkan status seseorang sebagai anggota suatu negara. Sedangkan ilmu hukum mengatur kewajiban serta hubungan antara warga negara dengan negara. Melalui hukum, setiap warga negara memperoleh perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan yang berlaku demi terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan harmonis. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita memahami hukum, menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, dan ikut menjaga persatuan bangsa dan negara. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan kewarganegaraan dengan ilmu hukum. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.